melakukan penertiban di terminal tersebut. Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Sawang sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Ketua DPD Partai Nasdem Papua Barat dan juga Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Karena masyarakat sudah datang berbondong-bondong berharap untuk harus divaksin. Nah, dengan demikian tadi saya minta untuk Komandan Satpol tadi, ya, ini kegiatan tetap jalan. Jadi tadi yang harus datang dengan membunyi iring-iringan sirene dan lain-lain, bahkan mengancam untuk bongkar sepeda dan lain-lain, kan tidak boleh. Itu nggak boleh seperti itu. Data baik-baik, kita bicara baik-baik, aturan yang menuntut kita selesaikan dan pasti sudah berjalan. Karena masyarakat dari pagi mereka mungkin ya tidak makan sudah datang ke sini untuk vaksin ataupun tinggalkan usaha kegiatan dan mereka datang untuk divaksin. Maka kenapa kita juga siapkan sembako di sini khususnya bagi mereka yang vaksin, karena kita tahu bahwa hari ini dia tutup kios, hari ini dia tidak jual sinar, hari ini dia tidak jual air, hari ini dia tidak melaut gitu. Datang untuk vaksin dan apa-apa untuk tatanan kesehatan. Oke ya. Kita mau membantu menyelamatkan masyarakat, nyawa orang lain gitu. Ini ada kemanusiaan ya. Jadi makanya saya minta sama pemerintah tadi, kalau memang ada hal yang kita tapi tidak boleh, ancam untuk bilang buka tenda ataupun suruh bubar tidak boleh. Gitu ya. Kita harus patuh menjalankan, karena ini tugas kemanusiaan yang kita harus selamatkan nyawa manusia. Dalam arti kalau sudah vaksin, dia tahu daya tahan tubuh dia kuat, daya tangkal dia kuat, sehingga COVID-19 tidak akan masuk gitu, karena sudah ada vaksin di dalam tubuh kita untuk antibodi kita terjaga. Dua orang pelaku pencurian uang senilai 100 juta rupiah milik pengusaha sawit bernama Muhaimin di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, ditangkap tim Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Kedua pelaku merupakan warga asal Kayu Agung, Provinsi Sumatera Selatan, dan merupakan residivis yang baru keluar dari lapas Lampung. Mereka menyasar para pengendara mobil yang membawa uang atau harta benda. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Armada, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Dea. Ya, Rizky, bisa Anda ceritakan kasus pencurian terakhir ini hingga keduanya bisa ditangkap? Ya, baik. Kedua tersangka pelaku pencurian ini merupakan warga asal Kayu Agung, Provinsi Sumatera Selatan. Keduanya memang sengaja datang ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk melancarkan tindak pidana pencurian. Terakhir, aksi mereka dilancarkan di kawasan Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, di mana keduanya mengambil uang senilai 100 juta rupiah milik seorang pengusaha sawit bernama Muhaimin. Saat itu memang Muhaimin baru saja selesai mengambil uang dari salah satu bank. Pergerakan dari Muhaimin ini memang sudah dipantau oleh kedua orang tersangka. Selanjutnya Muhaimin sempat berhenti di salah satu rumah makan dan kedua tersangka sempat beraksi namun gagal karena pintu mobil terkunci. Kemudian saat Muhaimin melanjutkan perjalanan ke rumah, kedua tersangka tetap menguntit dari belakang. Kemudian sesampainya Muhaimin di rumah, barulah tersangka berhasil melakukan aksinya ketika korban tidak sadar ada seseorang yang sudah membuka pintu bagian kiri dan mengambil plastik berisi uang tunai senilai 100 juta rupiah, begitu. Ya, informasinya satu di antara pelaku ini bahkan dijuluki duta mafia. Apa maksudnya, Rizky? Ya, salah satu tersangka bernama Anton alias Aan Macan memang dijuluki sebagai duta mafia. Artinya memang tersangka ini sudah berhasil melakukan aksi pencurian tidak hanya di dalam negeri, namun juga tersangka melakukan aksi serupa di luar negeri, salah satunya di negeri jiran Malaysia, begitu. Ya, lalu bagaimana terkait apakah ada informasi modus pelaku ini dalam beraksi seperti apa dan siapa targetnya? Ya, memang dalam aksinya para tersangka sudah
melakukan mapping terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan kegagalan. Mereka sengaja memang membuntuti para masyarakat yang baru saja mengambil uang dalam jumlah besar. Begitu dia. Ya, lalu bagaimana imbauan dari pihak kepolisian terhadap masyarakat yang saat membawa uang cash dalam jumlah banyak untuk menghindari aksi pencurian seperti ini? Ya, terkait kejadian ini, polisi menghimbau kepada masyarakat tentunya agar lebih berhati-hati dan waspada lagi, karena banyak yang tidak menyadari bahwa dia sudah menjadi target dari para pelaku pencurian, sehingga akhirnya menjadi korban begitu. Terkait ini juga polisi menghimbau kepada masyarakat yang ingin mengambil uang dalam jumlah besar agar meminta pengawalan kepolisian supaya lebih aman, dan ini berlaku gratis gitu. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan Rizky sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Mereka datang ke Pekanbaru dan berlokasi di wilayah Siak Hulu dan mengetahui korban seseorang yang dia yakini calon korban membawa uang, menenteng uang, kemudian masuk dalam mobil. Dibuntutin oleh pelaku ini dengan menggunakan kendaraan roda 2 hingga korban secara ini berhenti di sebuah rumah makan. Kemudian pelaku ini berupaya untuk membuka, namun karena terkunci, dia menunggu lagi sampai akhirnya korban jalan lagi ke arah rumah. Kemudian saat dia membuka mobil, ini pelaku yang sudah menunggu ini, dia membuka dari sebelah kiri, diambil barang itu. Jadi kerugian korban sebanyak 100 juta. Pelaku ini atas nama Antoni atau yang dikenal dengan Aan Macan, ini merupakan residivis yang baru keluar dari LP di daerah Lampung. Dari Lampung, dulunya juga pernah melakukan tindak pidana di negeri jiran Malaysia. Kemudian yang satu lagi adalah Ahmad Kriskanto. Ini adalah residivis dari Lapas Sialang Bungkuk. Kasus yang sama dengan TKP di Jalan Tambusai tahun 2018 yang lalu. Beralih ke Sulawesi Utara, KM Tata Mailau, satu di antara kapal PT Pelni, kini mulai beroperasi sebagai tempat isolasi mandiri terpusat atau isoter terapung. KM Tata Mailau beroperasi sebagai tempat isoter bagi pasien COVID-19 dari Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. KM Tata Mailau saat ini sudah berlabuh di perairan Selat Lembeh, tepatnya depan dok kapal 2 Kelurahan Kelapa II, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Keberadaan KM Tata Mailau ini sebagai tempat isoter terapung didukung dengan standar operasional prosedur. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Christian. Ya, selamat sore rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, Christian, bisa Anda informasikan apakah benar kapal Pelni dari KM Tata Mailau ini sudah dioperasikan sebagai tempat isoter? Bisa Anda jelaskan? Baik, ya terima kasih rekan Dea. Kapal Pelni yang difungsikan untuk tempat isolasi mandiri terpusat atau isoter terapung di Kota Bitung, Sulawesi Utara sudah resmi beroperasi terhitung mulai hari Kamis tanggal 20 Agustus hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, dan pada hari itu juga sudah menuju atau berada di zona tempat dia labuh, yaitu di Selat Lembeh, tepat di depan dok Kelapa II, Kelurahan Kelapa II, Pulau Lembeh, rekan Dea. Ya,
Lalu fasilitas apa saja yang bisa diterima oleh pasien yang sedang isolasi di atas kapal tersebut, Christian? Untuk pasien yang melaksanakan isolasi mandiri di atas KM Tata Mailau, khusus untuk pasien COVID-19 tanpa gejala. Jadi yang isolasi di atas kapal tersebut adalah pasien COVID-19 tanpa gejala oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pemerintah daerah Kota Bitung dan Kota Kabupaten Minahasa Utara menyiapkan fasilitas seperti para pasien bisa melakukan aktivitas mancing, dipersiapkan sarana atau wifi gratis, ada juga tempat berolahraga seperti main tenis meja, ada juga tempat berjemur di top deck kapal, dan mendapat fasilitas tempat tidur dan fasilitas-fasilitas lainnya yang bisa didapatkan selama menjalani isolasi mandiri selama sekitar 10 hari, rekan ya. Lalu bagaimana dengan teknis atau SOP untuk pasien yang akan menjalani isolasi mandiri di atas KM Tata Mailau ini? Baik, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana Kalaks Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bitung, Bapak Robert Rudi Wongkar, untuk teknis pelaksanaan atau SOP nantinya, pasien yang akan menjalani isolasi di atas kapal KM Tata Mailau harus terlebih dahulu dikonfirmasi atau disampaikan informasinya bahwa yang bersangkutan benar-benar terdeteksi atau terkonfirmasi positif COVID-19 dengan gejala ringan oleh masing-masing puskesmas. Kemudian akan diantar oleh ambulans ke dermaga Pelabuhan Samudra Bitung dan nantinya akan diteruskan menggunakan kapal penghubung untuk dibawa ke tempat isolasi atau di kapal KM Tata Mailau yang pengoperasiannya 4 hari berada atau dalam posisi labu dan 1 hari sandar di dermaga pelabuhan. Rekan Dea. Ya, Christian, pasca kapal ini beroperasi sebagai tempat isoter, apakah sudah ada pihak yang memberikan perhatian khusus seperti bantuan? Baik, pada saat soft launching hari Jumat kemarin oleh Wali Kota Bitung Moritz Mantiri dan Bupati Minahasa Utara Jone Ganda serta perwakilan PT Pelni yaitu Bapak Martin Herianto selaku Vice President SDM PT Pelni, pihak-pihak yang sudah melakukan penyaluran bantuan secara langsung ada Bank BRI memberikan bantuan alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan yang bertugas di KM Tata Mailau dan vitamin bagi para isoman. Kemudian tadi pagi hingga siang, tim penggerak PKK Kota Bitung yang dibawa pimpinan Ibu Rita Mantiri Tangkudung langsung membawa ke kapal buah-buahan segar dan masker yang akan diberikan ke pasien yang sedang menjalani isoman melalui para tenaga kesehatan yang sedang bertugas. Rekan Dea. Ya, baik Tribuners, tadi rekan Christian sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Ketua TPPKK Kota Bitung dan juga Kepala Pelaksana BPBD Kota Bitung. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, kami tim penggerak PKK pada kesempatan ini boleh membawa buah dan juga masker buat para isoman yang ada di kapal Tata Mailau agar supaya dapat membantu mereka untuk meningkatkan imun selama mereka melaksanakan isolasi. Ini kerjasama juga dengan PKK Kota Bitung, juga Dharma Wanita Persatuan Kota Bitung. Bu, yang terlibat selain PKK dan Dharma Wanita siapa saja Bu yang ikut dalam kegiatan hari ini? Ya, kami berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana dan juga Dinas Kesehatan Kota Bitung. Untuk jumlah yang diberikan Bu, untuk buahan dan masker? Ya, kurang lebih 16 paket buah dan juga masker 16 kotak. Nah, ini merupakan wujud dari kolaborasi bersama antara pihak pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan, pihak PT Pelni, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kota Bitung dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Nah, ini sudah beroperasi mulai kemarin
Dan yang sudah terinformasi bahwa sampai saat ini yang sudah isolasi mandiri di atas kapal KM Tatamailau ini berjumlah 10 pasien, terdiri dari 6 dari Kota Bitung dan 4 dari Minahasa Utara. Nah, mereka ini di atas kapal kami siapkan makan 3 kali, makan pagi, siang, dan malam, kemudian 1 kali snack. Kemudian juga ada fasilitas lain yang kami siapkan, wifi gratis, dan juga ada tempat spot rekreasi seperti memancing. Kami menyiapkan alat-alat pancing di atas. Jadi harapan ini bagaimana arahan dari Pak Wali Kota Bitung bahwa ketika fasilitas ini disiapkan dalam rangka mempercepat proses kesembuhan dari para warga isolasi ini. Tribuners, seusai jeda kami akan mengajak Anda menilik nikmatnya nasi kuning pakai kuah di Pontianak. Jangan kemana-mana, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke informasi berikutnya. Rans Cilegon FC dijadwalkan melakoni partai uji coba melawan klub raksasa Turki Fenerbahce. Rans Cilegon FC berangkat ke Turki setelah diundang oleh Badan Promosi dan Pengembangan Pariwisata Turki yang dibawahi langsung oleh Kementerian Kebudayaan Pariwisata Turki. Raffi Ahmad mengaku selaku Chairman Rans Cilegon FC awalnya mengatakan timnya akan melawan tim utama Fenerbahce. TC ini pun sekaligus menjadi ajang bagi Hamka Hamzah DKK untuk mempersiapkan skuad jelang kompetisi musim 2021.
Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Banten, Hairul Ma'arif, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo, Hairul. Halo, Dea. Ya. Dea. Hairul, bisa Anda informasikan apakah ada pemain yang tidak dibawa ke Turki dan juga sebenarnya kenapa? Terima kasih, Dea. Selamat sore, Tribuners. Dari 33 pemain yang dimiliki oleh Rans Cilegon FC, hanya 26 pemain yang dibawa oleh Rans Cilegon FC ke Turki. 7 diantaranya tidak dibawa. 7 pemain tersebut ialah Gonzales, Yogatri, Richard Matui, Albert Akova, Niko, Basro Alamsa, dan Asri Akbar. Ketujuh pemain ini tidak dibawa ke Turki dengan berbagai alasan. Keterangan yang diterima tribunbanten.com dari Presiden Klub Rans Cilegon FC, Rofi Ardian, mengatakan bahwa pertama, satu hal yang menyebabkan tidak dibawanya 7 pemain ini karena kebutuhan teknis dari pelatih sendiri. Kedua, karena ada beberapa dari 7 pemain ini yang masih cedera. Dan ketiga, karena adanya pemain yang masih dalam masa pemulihan pasca cedera. Begitu, Dea. Oke. Hairul, lalu di Turki ini, Rans Cilegon FC akan menjalani uji coba melawan tim mana saja? Baik, Dea. Terima kasih. Rans Cilegon FC di Turki ini akan menjalani 2 laga uji coba. Yang pertama melawan Konyaspor yang dilaksanakan esok Minggu 22 Agustus 2021, dan selanjutnya akan melawan salah satu tim raksasa Turki, Fenerbahce, yang pernah dibela oleh Robin van Persie, oleh Dirk Kuyt pada hari Selasa 24 Agustus 2021. Jadi uji coba di Turki ini akan dilaksanakan 2 kali dengan 2 tim yang berbeda. Ya, begitu dia. Ya, lalu berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, apa sebenarnya target yang diinginkan manajemen dan dengan melaksanakan uji coba sampai ke Turki ini? Baik, dia, terima kasih. Dari keterangan yang diterima tribunbanten.com dari Presiden klub, yaitu Rofi Ardian, dirinya mengungkapkan bahwa tidak memiliki target khusus secara detail atas uji coba yang dilakukan sampai ke Turki ini. Dirinya hanya menegaskan uji coba atau training camp ke Turki ini merupakan bagian dari persiapan tim menjelang digelarnya Liga 2 Indonesia. Dirinya menegaskan bahwa ini bagian dari proses persiapan tim, baik itu kekompakan, fisik, dan taktikal tim itu sendiri. Dia, begitu dia. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Banten, Hairul Ma'arif, untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, nasi kuning merupakan satu di antara menu sarapan khas dari masyarakat Indonesia. Menyantapnya dengan varian lauk seperti telur hingga orek tempe tentulah hal yang sudah lumrah. Namun menikmati nasi kuning dengan kuah yang dominan dengan kaldu ayam ini tentunya menjadi hal yang masih asing. Ya, nasi kuning kuah ini bisa kamu dapatkan jika saat mengunjungi kota Pontianak, Provinsi Barat. Di kota ini terdapat nasi kuning yang lain daripada yang namanya adalah nasi kuning kuah aso. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pontianak, Rido Panji Pradana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rido. Halo Dea, selamat sore. Ya, Rido, bisa Anda informasikan bagaimana ini awal cerita nasi kuning ini bisa menjadi ada kuahnya? Terima kasih Dea. Kemarin saya berkunjung ke nasi kuning kuah aso. Di sini kakak owner atau generasi kedua dari nasi kuning kuah aso ini berawal dari keinginan konsumen atau para pelanggan di zaman almarhum ibunya dulu. Jadi konsumen itu ketika makan nasi kuning sukanya dikasih kuah bubur ayam gitu dia. Sampailah berapa tahun, dari tahun 99 sampai dengan sekarang, ujung-ujungnya setiap nasi kuning itu dikasih kuah kaldu ayam gitu dia. Ya, lalu berapa harga yang dipasarkan untuk nasi kuning berkuah ini? Harga nasi kuning yang diberikan oleh nasi kuning kuah asu ini cukup murah ya, hanya cukup merogoh Rp10.000
sampai dengan Rp14.000 sudah menikmati nasi kuning paket komplit. Di situ ada orek tempe, ada suwir ayam, ada telur, ada kacang, dan kawan-kawannya dia. Bahkan juga dengan kaldu ayam yang ada isinya, begitu dia. Iya, Rido, berdasarkan pantauan Anda di lokasi penjual nasi kuning kuah aso ini dan juga pantauan Anda, informasinya biasanya bisa menghabiskan berapa kilogram beras per harinya di sana? Pasca pelaksanaan PPKM level 4 kemarin, di sini sudah cukup ramai masyarakat yang berkunjung. Kemarin kata ownernya sebelum PPKM itu bisa menghabiskan 60 kilo karung beras ya per harinya. Untuk sekarang menurun, walaupun begitu kalau kita hitung-hitung itu sekitar 30 kilo karung beras, begitu dia. Ya, kemudian tadi rekan Rido sudah berhasil berbincang-bincang bersama owner dari penjual nasi kuning kuah aso ini, yakni Bastan. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Kuah ini kan kuahnya bubur Bang sebenarnya. Kuahnya bubur. Jadi langganan ibu dulu tuh suka minta kuahnya, makan nasi kuning minta kuahnya bubur. 1, 2, lama-lama mulai banyak yang suka kan. Rata-rata datang tuh minta nasi kuning tuh sama kuahnya, udahlah dikasih ya langsung pakai kuah. Awalnya kayak gitu. Di balik kesuksesan pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-76 RI di lapangan Korpri, halaman kantor Gubernur Lampung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, terselip sebuah kisah pilu. Kisah itu dari seorang gadis bernama Citra Ayu Septina yang merupakan satu di antara anggota Paskibraka Lampung 2021. Selain Citra, ada 2 rekannya lagi sesama anggota Paskibraka Lampung tahun 2021 sebagai utusan dari Kabupaten Lampung Barat. Namun orang tua Citra mengungkapkan bahwa Pemkab tidak menaruh perhatian kepada para anggota Paskibraka saat berlatih untuk menyukseskan upacara. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Lampung, Nanda Yustizar yang akan menyampaikan laporan. Halo Nanda. Halo dia. Ya, Nanda, bisa Anda ceritakan bagaimana detail kisah ini? Ya, kisah ini dimulai dari penuturan orang tuanya jelang keberangkatan Citra Ayu Septina menuju lokasi karantina di Hotel Kurnia 2 Jalan Raden Intan, Kota Bandar Lampung. Beliau menanyakan mengenai teknis keberangkatan kepada Disporapar, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Lampung Barat. Bagaimana teknis keberangkatannya? Namun dari dinas terkait mengatakan bahwa keberangkatan tidak ada diantar dari Disporapar, dari Pemkab Lampung Barat, tetapi keberangkatan ya sendiri melalui mandiri. Maka ia menanyakan mengenai ongkos atau uang transportnya. Dan dikatakan oleh dinas bahwa uang transport tidak dianggarkan dari dinas. Karena seluruhnya itu sudah ada SPT atau surat perintah tugas. Di SPT-nya itu terlampir bahwa segala akomodasi sudah ditanggung oleh Pemprov Lampung. Kemudian dari situ ayah dari Citra Ayu Septina Khairul Umur menganggap bahwa Pemkab dan sekolahnya Citra itu tidak memberikan perhatian atau minim sekali perhatian terhadap anaknya dan 2 rekan lainnya yang sesama anggota Paskibraka Lampung tahun 2021 itu. Iya. Akhirnya ia memutuskan untuk mengantar sendiri. Nah, setelah mengantar sendiri, antar jemput sendiri, di situ ya melihat pemandangan bahwa di lokasi di Hotel Kurnia 2 itu ada yang mengantarkan anggota Paskibrakanya dari
dinas. Nah, cuma di Lampung Barat ini saja yang dari dinasnya tidak ada yang mengantarkannya. Maka ia mempertanyakan itu di situ. Ada gejolak batin menurut dia seperti itu. Ya. Semiskin apa sampai Lampung Barat tidak mampu, tidak mau memberikan yaitu pengantaran atau antar jemput itu. Demikian. Iya, Nanda. Lalu terkait ini disebut Pemkab disebut tidak perhatian dengan paskibrakanya. Apakah sudah ada tanggapan dari Pemkab sendiri? Ya, dari Pemkab sendiri mengatakan bahwa melalui dinas terkait atau kepala dinasnya yaitu Tri Muryani mengatakan bahwa mereka sudah menjalankan itu sesuai prosedur. Menjalankan sesuai prosedur, namun tetap mereka mengakui bahwa itu kekeliruan atau keteledoran itu dilakukan oleh pihaknya. Maka ia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terhadap pihak yang dirugikan atas kejadian tersebut. Sehingga ia di hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 memberikan acara penyambutan anggota Paskibraka Lampung 2021 yang berasal dari Lampung Barat. Dalam penyambutan itu juga diberikan tali asih atau cindera mata. Dan ia menyampaikan bahwa kedepannya itu akan menjadi bahan evaluasi bagi pihaknya agar menjadi lebih baik lagi. Demikian. Ya. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Lampung Nanda Yustizar untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!